Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir untuk mempresentasikan tugas dari struktur perkerasan jalan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Arif Nugroho Ponto. Next. Oke, jadi kami dari kelompok 9 yang beranggotaan saya sendiri, Dimas Surya Putri, kemudian ada Dia Ajeng Siliwardani, Lis Duyanti, Evita Nanda Fitria, dan yang terakhir ada Nurdiana. Next. Oke, jadi untuk presentasi kali ini kami memiliki 6 outline, di mana untuk outline pertama itu ada tujuan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat metode ASHTO 1993, metode outline kelima metode bina marga, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari laporan struktur perkerasan jalan ini. Jadi yang pertama itu yaitu untuk mengetahui tebal perkerasan lentur dengan menggunakan metode AAHSTO tahun 1993. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui tebal perkerasan lentur menggunakan metode bina marga. Next. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Jadi metode AASHTO tahun 1993 yaitu merupakan salah satu metode perancangan tebal perkerasan lentur yang dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, dalam metode perencanaan ini didasari oleh metode empiris. Nah, metode empiris sendiri itu yaitu dilakukan pengamatan secara langsung, secara sistematis, analisis, dan objektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode bina marga. Metode bina marga ini menggunakan survei visual yang memperhatikan permukaan jalan, lubang di jalan, tambalan, retakan, alur, dan juga amblasnya suatu jalan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata dari kerusakan jalan di suatu tempat. Selanjutnya ada metode penelitian. Berdasarkan data yang telah didapatkan, melakukan analisis data dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis data sesuai pengerjaan tahap-tahapan yang dilakukan pada metode AASHTO 1993. Yang kedua, menganalisis data sesuai pengerjaan tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode manual perkerasan jalan tahun 2017. Yang ketiga, membandingkan hasil akhir dengan kedua metode. Dan yang terakhir, menentukan metode mana yang paling sederhana perhitungannya dan efisien jika digunakan. Di mana ada data kode 1.1 golongan 5A, kelompok jenis kendaraan bus kecil, nilai 2000 dengan satuan kendaraan. Kemudian ada kode 1.2 dengan kelompok jenis kendaraan termasuk bus besar dengan nilai 1650 dengan satuan kendaraan, dan seterusnya. Kemudian ada data untuk perencanaan. Data perencanaannya sebagai berikut, yaitu pertama ada fungsi jalan. Jalan yang digunakan, jalan arteri primer dengan tipe jalan 4/2 UD, dengan umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan 7% per tahun, dengan M atau semua lapis fondasi 1, CBR 6%. Selanjutnya, untuk menghitung tebal perkerasan jalan dengan menggunakan metode AAHSTO 1993, langkah yang pertama yaitu kita menentukan dulu angka ekivalen beban, di mana di sini terdapat faktor-faktor seperti jenis kendaraan, LHR, beban total, konfigurasi gander depan dan gander belakang, berat sumbu depan dan berat sumbu belakang, kendaraan depan dan kendaraan belakang, serta nilai SL. Next. Oke, langkah kedua,
yaitu kita menentukan nilai faktor pertumbuhan, di mana diketahui dari soal nilai I yaitu 7% dan N 20 tahun. Nanti akan mendapatkan nilai R yaitu 40,995. Langkah ketiga, kita menentukan nilai DD dan nilai DL, di mana parameter jumlah jalan ini untuk nilai DD itu 0,5 dan jumlah lajurnya untuk nilai DL ini 0,8 sampai 1. Di sini kita mengambil dengan range yang 0,8. Next. Langkah keempat, kita menghitung nilai SALN, di mana diketahui SAL 0 yaitu bernilai 460201563 dan nilai R 40,995, DD-nya 0,5 dan DL 0,8. Dengan rumus SALN yaitu SAL 0 dikali R dikali DD dikali DL. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 754,64758,942. Langkah kelima, kita menentukan koefisien drainase, di mana sudah diketahui dalam soal yaitu nilai koefisien drainase atau MI bernilai 1. Lalu langkah keenam, kita menghitung tebal perkerasan lentur. Di sini kita mengetahui bahwa parameter tebal perkerasan lentur seperti fungsi jalan, yaitu arteri primer, nilai SLN yaitu 4754,64758,942, nilai CBR tanah dasar bernilai 6%, dan koefisien drainase bernilai 1. Next. Terdapat juga parameter perencanaan seperti nilai PT 2, PO 4,2, PSI 2,2, R-nya 95%, ZR negatif 1,645, dan SD 0,45. Setelah itu, untuk material penyusunnya, kita bagi di setiap lapisan. Yang pertama, lapisan surface course dengan EAC dengan nilai A1 itu 0,42. Lapisan base course, kita menggunakan batu pecah kelas A dengan CBR 80% dan nilai A2-nya 0,13. Lapisan subbase course dengan batu pecah kelas B dengan CBR bernilai 50% dan A3-nya 0,09. Terakhir, lapisan subgrade dengan nilai CBR 6%. Next. Di sini kita mencoba SN trial 1 dan SN trial 2, di mana untuk lapisan surface course SN trial 1-nya 6,75, lapisan base course 7,7, dan lapisan subbase course 13,38. Sedangkan untuk SN trial 2-nya, kita menggunakan lapisan surface course 6,75, lapisan base course 7,722, dan lapisan subbase course 13,745. Oke, next. Setelah kita mengetahui nilai SN trial untuk 1 dan 2, kita menentukan nilai setiap lapisan. Yang pertama, surface course dengan rumus SN trial dibagi A1, di mana SN trial 1 tadi 6,75 dan A1 bernilai 0,42. Lalu kita akan mendapatkan untuk surface course-nya 16,07 inci jika disentimeterkan menjadi 39,3 cm. Lalu untuk lapisan yang kedua yaitu base course dengan rumus SN trial 2 dikurang dalam kurung A1 dikali tebal surface course dibagi A2 dikali MI. Di mana untuk SN trial 2-nya bernilai 7,722, A1-nya bernilai 0,42, tebal surface course-nya bernilai 16,07 inci, A2-nya bernilai 0,3, dan MI bernilai 1. Kita akan mendapatkan untuk hasil dari base course itu 7,476 inci, di mana jika disentimeterkan menjadi 18,3 cm. Next. Terakhir, lapisan ketiga yaitu subbase course, di mana rumusnya SN trial dikurang dalam kurung A2 dikali tebal surface course dibagi 2,45 ditambah A3 dikali MI dikali tebal base course dibagi 2,45 dibagi lagi dengan A1 dikali MI. Di mana untuk SN trialnya kita menggunakan 13,745, A2-nya 0,113, untuk tebal surface course-nya menggunakan 16,07 inci, A3-nya 0,09, MI-nya bernilai 1,
tebal base course-nya bernilai 7,476 inci, A1-nya 0,42, dan MI-nya bernilai 1. Nanti kita akan mendapatkan nilai dari sub base course yaitu 31,3 inci, di mana jika disentimeterkan menjadi 76,8 cm. Next. Selanjutnya adalah perhitungan tebal dengan menggunakan metode bina marga. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita menghitung faktor pertumbuhan lalu lintasnya atau R-nya. Seperti yang diketahui di data perencanaan bahwa umur rencananya itu yaitu adalah 20 tahun, maka dengan rumus R ini kita masukkan UR atau umur rencana ini nilainya 20 dan I ini adalah laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini nilainya 7%, sehingga didapatkan nilai R atau faktor pertumbuhan lalu lintasnya yaitu sebesar 20,010. Next. Nah, selanjutnya yaitu menentukan faktor distribusi lajur. Faktor distribusi lajur ini ditentukan melalui tabel 4.2, yang mana jumlah lajur setiap arahnya itu di soal itu 4/2 UD, ada 4 lajur dan 2 arah, sehingga jumlah lajur setiap arah dari tabel DL ini kita ambil 80, dan untuk nilai DD-nya itu 0,5. Next. Selanjutnya, menghitung beban sumbu standar kumulatif. Berdasarkan tabel nilai VDF masing-masing jenis kendaraan niaga, karena tadi di data lalu lintas sudah diketahui jenis-jenis kendaraannya ada 5A, 5B, 7A2, 7C3, maka kita ambil yang di daerah Kalimantan dan kita ambil untuk nilai FDF normal dan FDF kelima. Jadi kita ambil nilainya untuk kendaraan 5B-nya 1, untuk 7A2-nya 5,4, dan 7C-nya itu 3. Nilai FDF ini adalah nilai kemungkinan kerusakan yang terjadi jika kendaraan itu lewat sebanyak sekali. Next. Selanjutnya yaitu sudah didapatkan nilai FDF-nya, kita gunakan persamaan berikut. Kita masukkan nilainya, kemudian kita buatkan tabel untuk SA rencana 20 tahun. Kita tulis kembali jenis kendaraannya ada 5A, 5B, 5B, 7A2, 7C3. Lalu kita tuliskan kembali nilai dari kendaraannya. Lalu kita masukkan FDF 5-nya dari tabel tadi. Ada 1, 1, 5,4, dan 15. Dan untuk SA5 ini kita dapatkan dari rumus ini. SH tahun pertama sama dengan sigma LAHR dikali FDF dikali 365 dikalikan nilai DD-nya tadi. Kita dapat 0,5 dan nilai DL-nya kita dapat 0,8, lalu nilai R-nya tadi kita dapat 20,10. Sehingga didapatkan masing-masing kendaraan nilainya ini adalah dengan total 36.233.809,48. Next. Nah, karena tadi didapatkan nilainya sekitar 36 juta, kita tentukan jenis pengerasannya. Di sini ada nilai SA-nya dalam satuan juta, karena tadi kisarannya dia 36 juta, berarti dia masuk ke tabel paling terakhir, yaitu lebih dari 30 sampai 200. Nah, karena ini perkerasan lentur, jadi hanya ada 3 pilihan, yaitu AC/WC modifikasi atau SMA, AC dengan CTB, atau AC tebal lebih dari 100 mm. Kita ambil yang AC/WC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB SA pangkat 5. Next. Lalu setelah kita dapat tadi jenis pengkerasannya, kita tentukan ketebalan lapisan. Karena kita tadi ambil dengan menggunakan desain CTB atau cement treat base, kita nilainya tadi 36 juta. Jadi kisarannya itu ada di F2,
yang mana 30-50 juta. Nah, sehingga didapatkan tebal dari masing-masing lapisan ACWC-nya itu 40 mm, ACBC-nya itu 60 mm, ACBC atau ACBase-nya ini 100 mm, CTB-nya 150 meter, fondasi agregat kelas A-nya juga 150 meter, sehingga didapatkan gambar tebal lapisan seperti slide berikutnya. Next. Jadi ini ACWC sama ACBC ini adalah lapisan permukaan. Lapisan permukaannya itu setebal 10 cm. Lalu ACBase ini lapisan pondasi atas tebal 100 cm. Dan CTB dan LPA kelas A ini adalah lapisan pondasi bawah yaitu tebalnya 30 cm. Jadi total dari ketebalan ini adalah 140 cm. Next. Baik, selanjutnya setelah dilakukan perhitungan seperti sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, prosedur perhitungan metode AAS-HTO terdapat pada bab 2, subbab 2.3, dan didapatkan hasil perhitungan ketebalan lapisan dengan metode AAS-HTO tahun 1993, yaitu lapisan permukaan atau surface course, didapatkan hasil ketebalan yaitu 134,5 cm, lapisan pondasi atas didapatkan hasil ketebalan sebesar 18,3 cm. Lapisan pondasi bawah atau subbase course didapatkan hasil ketebalannya yaitu 76,8 cm. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, prosedur perhitungan metode bina marga terdapat pada bab 2, subbab 2.4, dan didapatkan hasil perhitungan ketebalan lapisan dengan metode bina marga yaitu lapisan permukaan atau surface course didapatkan hasil ketebalannya yaitu 9 cm. Lapisan pondasi atas didapatkan hasil ketebalannya yaitu sebesar 100 cm. Lapisan pondasi bawah atau subbase course didapatkan hasil ketebalannya yaitu 30 cm. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk total ketebalan metode AAS-HTO tahun 1993 yaitu sebesar 134,5 cm dan untuk metode bina marga yaitu 140 cm. Metode yang efisien yaitu metode bina marga dengan total ketebalan 140 cm. Selanjutnya, berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan selama menyusun laporan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.